Papa, tolong ajari Berham tentang diagram Venn. Aku takut tidak bisa mengerjakan ulangan besok. Baiklah, Papa akan memberikan beberapa contoh supaya kamu mengerti. Setelah itu, kamu harus latihan berbagai variasi soal supaya lebih paham. Intinya kamu harus sering berlatih. Siap, Papa. Aku mau menguasai bahan ulangan. Papa bersyukur punya anak yang suka mengejar pengertian untuk menjadi pandai. Tapi kalau mengalami kesulitan di pelajaran agama, apakah kamu juga ingin mendapat bimbingan lebih lanjut? Wah, kalau pelajaran agama, aku rasanya Berham tidak pernah berpikir serius. Rasanya soal cukup mudah. Nah, ini salah besar. Belajar tentang Allah dan siapa manusia di hadapan Allah adalah hal yang paling sulit. Pasti banyak pertanyaan yang sebenarnya tidak mudah dijawab. Mungkin ada benarnya. Aku mau serius. Teman-teman, hari ini kita belajar tentang apa yang terjadi di Yerusalem setelah Yesus naik ke sorga. Mari belajar firman Tuhan yang menjadi kekuatan serta sukacita kita. Shalom semuanya, anak-anak yang dikasih Tuhan. Kita kembali akan mendengarkan renungan. Tema kita adalah berdoa menantikan Roh Kudus dicurahkan. Diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 15 hingga ayat yang ke-22. Kita akan terlebih dahulu berdoa ya. Biarlah kuasa Roh Kudus dicurahkan atas kami yang mendengarkan firman Tuhan, sebagaimana topik yang akan kami bahas pada saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, setelah kenaikan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menyuruh murid-murid untuk menantikan datangnya Roh Kudus, di mana Roh Kudus akan dicurahkan, maka mereka menunggu di satu tempat, di satu rumah, untuk berdoa bersama-sama, ya. Berdoa, menyanyi, memuji nama Tuhan, bersekutu, sharing yang menguatkan satu sama lainnya. Nah, anak-anak, mereka juga melakukan hal-hal yang lain di situ, yakni mereka mencoba mencari seorang rasul yang bisa menggantikan Yudas Iskariot. Ya, kita tahu bahwa Yudas Iskariot sudah melakukan tindakan bunuh diri oleh karena dia menyesal sudah mengkhianati Yesus dan dia telah memakai keuntungan yang diperoleh dari pengkhianatan kepada Yesus, 30 keping perak itu, untuk membeli satu tempat tanah yang disebut dengan Hakaldama, ya. Nah, Yudas sudah mati dan murid-murid mencari penggantinya Yudas Iskariot. Yang hadir pada waktu itu dalam persekutuan bersama tadi ada sekitar 120 orang, ya. Jadi cukup banyak bukan? Jadi hanya bukan cuman 12 murid saja, tetapi juga ada kelompok murid-murid yang lain di samping yang 12 murid, ya. Ada 70 murid, ya, dan ada kelompok-kelompok murid-murid yang lain, ya. Mereka di sana sepakat bahwa Yudas harus dicari penggantinya.
Dan kemudian mereka harus membuang undi terhadap orang yang dicalonkan itu, ya. Nah, bagaimana prosesnya? Ini adalah satu proses di mana perlu ada pimpinan kuat kuasa Roh Kudus, ya, yang memberikan mereka bijaksana. Bapak percaya bahwa zaman itu belum ada sistem pemilihan secara umum, setiap orang memilih secara demokratis begitu ya. Tetapi pada waktu itu ada proses pengundian, ya, pengundian. Nah, ini bertepatan juga dengan peristiwa yang sedang terjadi, baru terjadi di dunia dengan meninggalnya Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi umat Katolik, dan Paus Fransiskus harus dicari penggantinya. Dan di antara berbagai pemimpin Katolik dari berbagai negara berkumpul bersama-sama di Vatikan Roma, dan mereka berdoa bersama-sama meminta pimpinan Tuhan, dan dipilihlah Paus yang baru. Demikianlah proses pemilihan dari rasul yang baru yang menggantikan Yudas tadi, ya. Alangkah malangnya nasib Yudas, karena pada waktu Yudas terbunuh atau mati bunuh diri, ia dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Ia mati dengan cara tertelungkup, ya, dan perutnya terbelah sehingga isi perutnya keluar, ya. Dan kematian tragis, ya, kematian yang menyedihkan, yang mengerikan yang dialami Yudas ini adalah sebetulnya sesuai dengan kesalahan, dengan dosa yang sudah dia perbuat, yakni sudah mengkhianati Yesus dan menjual Yesus, sehingga hukumannya sangat-sangat mengerikan. Jadi setiap dosa yang kita lakukan anak-anak itu akan mendapatkan hukuman yang setimpal, ya. Dan dosa yang paling mengerikan adalah dosa kita menolak atau menghujat Roh Kudus, ya. Jikalau kita menghujat Roh Kudus, berarti kita menolak pekerjaan Roh Kudus untuk melahirbarukan kita. Dan hukuman yang paling mengerikan yang diterima manusia bukanlah hukuman secara fisik, tapi hukuman kita dibinasakan. Kiranya kita jangan melakukan satu dosa yang mengecewakan hati Tuhan, ya. Jadilah orang yang setia. Jadilah orang yang baik kepada orang lain, ya, kepada temanmu, kepada atasanmu, kepada orang tuamu. Jangan mengkhianati mereka, ya. Mengkhianati dalam arti bahwa kamu sengaja lari dari perintah-perintah mereka. Kamu lebih percaya kepada orang lain daripada orang tuamu. Itu sudah suatu pengkhianatan. Kalau orang tuamu memang benar, baik, jangan sekali-kali hianati orang tuamu. Kalau gurumu adalah benar, baik, janganlah engkau sekali-kali mengkhianati gurumu, ya. Tapi bersikaplah baik, penuh kemurahan hati, dan menjadi orang yang setia, ya. Jangan menjadi orang yang tidak setia, ya. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong kita untuk menjadi orang yang setia, jangan berbuat dosa, terutama kalau kita menjadi pengkhianat atas teman kita, atas keluarga kita, atas guru kita, dan banyak orang lain. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan, kami datang kepadamu pada hari ini. Kami mohon biarlah kiranya kami boleh berlaku setia kepada Tuhan dan berlaku setia juga kepada orang tua kami, guru kami, teman-teman kami, agar kami jangan berbuat dosa lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Benar kata Papa, Berham harus mengejar pengertian untuk mengenal siapa Allah yang kita sembah. Jangan lupa berdoa supaya Tuhan bukakan dirinya. Keren. Berarti kita cukup berdoa supaya bisa mengerti semuanya dengan jelas. Ini pendapat yang tidak sesuai Alkitab. Semua murid Nabi dan Rasul adalah orang yang rajin berdoa, namun mereka rajin belajar, bekerja keras, bahkan berjuang sampai titik darah penghabisan supaya dapat mengenal Allah. Murid Kristus tidak boleh malas. Walau Tuhan sudah berjanji pasti memberikan Roh Kudus, namun mereka tetap berdoa, menantikan dengan tekun. Terima kasih untuk kebenaran yang sudah diajarkan. Artinya, manusia bisa mengetahui kehendak Allah melalui prinsip-prinsip dalam Alkitab, bukan dengan cara spekulasi seperti membuang undi dan lain-lain. Roh Kudus mengiluminasikan pengertian firman Tuhan kepada setiap murid Kristus. Dan karena jabatan Rasul saat ini sudah tidak ada, maka jangan segan-segan untuk bertanya pada guru dan pendeta supaya mendapat penjelasan. Memang masih banyak kebenaran yang harus dan selalu kita hidupi. Semuanya butuh latihan dalam bergantung kepada Tuhan lewat firman-Nya yang besok terdapat di Kisah Rasul pasal 1 ayat 23 sampai dengan 26. Salam.